Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada para pemirsa channel pendidikan. Terima kasih telah sampai pada channel saya. Kita akan sama-sama berbagi informasi tentang pendidikan, khususnya materi fisika di kelas 10 yang kali ini kita memulai dengan semester kedua. Baiklah, kita tidak berlama-lama supaya waktu tidak banyak yang terbuang. Namun sebelumnya, bagi yang pertama kali menemukan channel saya, dimohon untuk mensubscribe, kemudian komen, like, dan share. Juga kepada yang biasa, pemirsa setia kelas 10 di semester 2 ini, kita lanjutkan lagi dan setiap ada video yang baru mohon untuk di komen, dipelajari, di komen dan like. Juga bagi yang belum, tolong di subscribe. Baiklah, tidak berlama-lama, kita lanjut materi sekarang. Kita sebut lagi lah dari pertama, yaitu bab 1 lagi karena kalau kita lanjutkan misalkan sekarang bab 7 atau bab 6 karena dikarenakan perbedaan yang diberikan di setiap sekolah, institusi sekolah tentunya, karena kita mengenal yang namanya kurikulum mungkin pandemi gitu sehingga ada materi yang inisial jadi materi yang tidak dinyatakan inisial mungkin ada beberapa ada yang tidak diberikan, dan di sekolah yang lain mungkin ada yang diberikan, sehingga jumlah babnya mungkin bisa berbeda baiklah, kita mulai lagi dari bab pertama, kita sebut saja, yaitu tentang dinamika partikel atau hukum gerak Newton Nah, setelah mempelajari bab ini, maka diharapkan bahwa para siswa dapat menerapkan hukum Newton sebagai prinsip dasar dalam dinamika untuk gerak lurus, gerak vertikal, dan gerak melingkar beraturan Nah, jadi di sini ada dua gerak sementara gerak parabola tidak disangkut di sini Nah, jadi gerak lurus, gerak vertikal, dan gerak melingkar. Kemudian materi kita bagi secara global atas 3 bagian Yang pertama adalah formulasi hukum-hukum Newton Nah, atau istilahnya mengidentifikasi tentang hukum-hukum Newton dulu. Yang kedua adalah mengenal berbagai jenis gaya Nah, karena hukum Newton kedua itu disebut hukum gaya atau membahas tentang gaya dan percepatan. Nah, maka yang paling banyak dibahas adalah hukum Newton 2 mengenai gaya. Nah, kemudian yang ketiga adalah analisis kuantitatif masalah dinamika partikel sederhana. Dalam arti adalah analisis masalah-masalah tersebut dengan dengan disertai dengan berbagai contoh soal Baiklah, kita lanjut dengan yang pertama, yaitu bagian A tentang hukum Newton
hukum Newton ada 3, ya tentu saja hukum 1, 2, dan 3 ya. Kita mulai dari hukum Newton 1. Nah, hukum ini disebut juga hukum kelembaman ya, atau inersia ya. Nah, kelembaman atau inersia itu artinya kecenderungan dari suatu benda atau zat untuk mempertahankan keadaan mula-mula atau keadaan awal ya, atau keadaan yang sedang dialami ya. Nah, dalam hal ini kata kuncinya ada 2 ya, mempertahankan dan keadaan awal. Mempertahankan dan keadaan awal. Nah, keadaan awal atau boleh juga keadaan yang sedang dialami ya. Jadi singkat katanya mempertahankan keadaan yang sedang dialami ya. Itulah hukum Newton 1. Nah, tentu saja ada syaratnya ya. Syaratnya kelembaman itu adalah resultan gaya pada suatu benda harus sama dengan 0 ya. Nah, baru nanti berlaku hukum Newton 1. Nah, lengkapnya seperti yang kita lihat ya. Untuk lebih lengkapnya kita bacakan ya. Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam ya. Dan sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kita mengenal 2 kata kunci ya. 3 mungkin ya. Pertama adalah syaratnya, yaitu resultan gaya sama dengan 0 ditulis dengan sigma F sama dengan 0 ya. Kemudian yang kedua, nah, maka benda yang diam akan tetap diam ya. Benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Kata kunci yang ketiga ya, benda yang sedang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap ya. Ya, kalau kata kuncinya mungkin bisa singkat ya. Ulangi, yang pertama adalah sigma F sama dengan 0 atau jumlah gaya sama dengan 0. Yang kedua, benda yang mulanya bergerak akan terus bergerak ya. Susunan boleh kata kunci 2 dan 3 boleh tertukar ya. Kemudian benda yang mulanya diam akan tetap diam. Jadi itulah sifat kelembamannya ya. Nah, ingin saya kasih penjelasan sedikit ya. Sigma F sama dengan 0 untuk benda diam atau benda yang bergerak beraturan ya. Nah, sigma F sama dengan 0 ini ada 2 keadaan. Pertama, betul-betul 0 ya, tidak ada gaya yang bekerja ya. Jadi benda tersebut betul-betul tidak mengalami gaya ya. Jadi sama saja dengan sigma F sama dengan 0. Kemudian keadaan yang kedua untuk sigma F sama dengan 0 itu adalah ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut, tetapi di sisi lain ada gaya luar lagi yang menahan atau melawan gaya yang pertama ya, atau gaya yang awal, sehingga resultannya sama dengan 0 ya. Jadi sigma F sama dengan 0 itu ada 2 keadaan ya, seperti yang barusan kita sebutkan ya. Jadi pertama betul-betul tidak ada gaya ya, 0 itu. Yang kedua memang ada gaya luar, tetapi ada gaya luar yang lain yang menahan atau melawan sehingga resultannya 0. Nah, baiklah kita lanjut dengan contoh ya, contoh aplikasinya atau keadaannya ya. Nah, misalkan ada sebuah cekungan ya. Cekungan itu kita bagi kiri dan kanan ya. Nah, kemudian dalam cekungan yang dikatakan sangat licin gitu ya, atau relatif sangat licin, maka seandainya kita gelindingkan bola gitu ya, ya kalau kecil bisa saja kelereng gitu ya, kalau besar mungkin bola. Nah, maka bola itu akan menggelinding dari ke bawah akibat gravitasi ya. Nah, menggelinding ke bawah akibat gravitasi. Nah, sini kan. Nah, kemudian
Ya, pada saat mencapai dasar itu tidak akan langsung diam ya.